이제껏 스승님께 아무것도 드린 것이 없. Hai Sobat Rama, gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat ya? Nah, di kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Korea nih. Dan film ini berjudul The Portrait of Beauty. Jadi, film ini menceritakan tentang kisah seorang anak bangsawan yang terpaksa melakukan tuntutan ayahnya untuk menjadi seorang pelukis nakal. Karena wanita ini terlalu nurut, alhasil wanita ini gampang terhasut oleh lingkungan sekitarnya. Dan kesuciannya pun dijebol oleh salah satu warga desa di sekitar kerajaan tersebut. Buset. Ya udah, kalau gitu, sebelum gue lanjut membahas, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini. Kalau udah, langsung ke loncengnya ya. Biar gue bisa berobat kalau nanti gue kena Omikron. Ya udah deh, daripada banyak kecot, gue Dul, selamat menonton. Di awal film, kalian akan melihat para bangsawan dan mengenal bapak-bapak yang bernama Han. Di sana, Han sedang memperlihatkan lukisan milik anaknya di depan para tamu. Nama anaknya Shin. Para tamu meminta Shin untuk bersedia membuat lukisan yang indah. Pas Shin udah mau ngelukis, Shin sangat terlihat takut dan grogi. Han yang melihat itu otomatis malu. Dan gak lama kemudian, setelah perkumpulan itu bubar, Han berencana untuk menghukum Shin. Tapi pas dia mau marah ke Shin, di sana ternyata Shin udah koit karena tergantung. Nah, setelah kepergian Shin, di sana baru terbongkar. Ternyata selama ini lukisan yang disangka milik Shin rupanya punya adiknya yang bernama Yun. Semenjak itu Han memaksa Yun untuk menjadi pelukis agar dia bisa mengalahkan pelukis istana yang bernama Kim. Singkat cerita, Yun pun menjadi seorang pelukis di bawah bimbingan pelukis istana tersebut. Tapi di zaman itu sebenarnya seorang wanita tidak diizinkan untuk menjadi seorang pelukis. Karena Han memaksa Yun untuk menjadi pelukis, identitas Yun pun disamarkan menjadi seorang pria. Setelah 10 tahun menjadi seorang pria, kini Yun dikenal dengan nama Won. Nah, setelah itu kalian akan melihat Won dan Kim yang sedang berjalan-jalan di sebuah festival di dekat kerajaan mereka. Tapi sesampainya di festival tersebut, Won gak sengaja ditabrak sama seorang penjual kaca cermin yang bernama Mu. Tabrakan tersebut menyebabkan salah satu cermin milik orang kaya di sana pun pecah. Katanya sih itu satu-satunya cermin dengan harga yang paling mahal di desa tersebut. Dan karena hal itu, Kim, Won, dan Mu pun diproses oleh orang kaya tersebut dan diminta pertanggungjawabannya. Won pun diminta untuk melukis sebuah lukisan yang sebanding dengan harga cermin yang mereka pecahkan. Setelah itu, Kim pun membuat instruksi dan Won pun mulai melukis. Nggak lama kemudian, lukisan buatan Won pun diterima oleh orang kaya tersebut. Dan mereka bertiga akhirnya berhasil dibebaskan. Pas Won dan Kim lagi OTW balik ke istana, tiba-tiba Mu nyamperin mereka dan Mu bilang terima kasih ke mereka. Karena Kim ngerasa ucapan terima kasih doang gak cukup, akhirnya Kim meminta bayaran lebih ke Mu. Satu-satunya yang bisa Mu lakukan adalah ngajakin mereka berdua keliling di sekitar sana untuk melihat aktivitas para warga. Hal itu untuk menambah inspirasi lukisan milik Won. Nah, semenjak hari itu, Mu sangat sering ngajak Won buat pergi keliling desa tersebut untuk mencari inspirasi. Dan semenjak hari itu juga, Won semakin sering melukis kehidupan yang sedang dilakukan oleh masyarakat di sana. Nah, setelah beberapa aktivitas masyarakat yang mereka kunjungi, Mu pun mulai punya pikiran nakal dan mengajak Won buat ngintipin cewek yang lagi mandi. Setelah itu mereka pun sampai di sebuah pemandian air panas di sekitar sana. Kemudian
Mu pun jongkok dan membiarkan Won naik untuk melihat cewek-cewek yang lagi asik mandi di sana. Terlihat Won yang mulai menikmati pemandangan syahdu di dalam pemandian air panas tersebut. Di satu sisi ternyata ada dua bocil FF yang lagi ngintip juga. Buset, menghayati banget deh. Gak lama setelah itu Won terciduk oleh salah satu wanita di sana dan mereka pun dikejar-kejar sama wanita tersebut. Pas lari dari kejaran cewek-cewek tadi, mereka pun kecapean dan berhenti di sebuah jembatan. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba bocil FF tadi juga lewat dan ngagetin Won. Alhasil Won pun terjatuh dan diketawain sama Mu. Tapi setelah itu, satu bocil FF yang tertinggal menyenggol Mu dan membuatnya ikutan jatuh ke sungai. Setelah naik ke pinggir sungai, Mu kaget karena tiba-tiba Mu ngelihat gunung kembar tanpa busana di balik baju basah Won. Mu pun penasaran kenapa Won bisa punya gunung kembar dan Mu juga ingin memegangnya. Pas tangan Mu nyosor ke gunung kembar Won, dia pun ditampar sama Won. Buset. Ya ampun, Mu brutal banget sih. Setelah itu, Won pun pergi dari sana karena dia udah mulai malu sama Mu. Setelah itu Won pun pergi dari sana karena dia udah mulai malu dengan kejadian tadi. Singkat cerita, desa tersebut mengadakan turnamen gulat yang berhadiah 1 ekor sapi. Di sana, Mu mengikuti turnamen tersebut. Kalau Mu menang, sapi itu akan diberikan untuk membayar hutang budinya kepada Kim dan Won. Dan setelah turnamen selesai, Won yang lagi nontonin Mu pun diajak jalan-jalan sama Mu. Sepulang dari jalan-jalan, Won kaget karena tiba-tiba ada seekor sapi di rumahnya. Nah, setelah melihat sapi tersebut, Won pun sadar kalau Mu telah memenangkan turnamen gulat tersebut. Won pun terlihat euforia dan Won pun izin ke Kim untuk pergi ke suatu tempat. Di sini udah ketebak lah ya. Ya, kemana lagi? Won pun sampai di rumah Mu. Setelah itu, Mu pun mengajak Won buat belajar mencetak cermin yang akan dijual kepada orang-orang kaya di desa tersebut. Pas lagi proses pembuatan cermin, Won pun iseng ngelukis di atas cetakan cermin milik Mu. Nah, semenjak malam itu, Won terlihat mulai jatuh cinta sama si Mu. Tapi di sini Mu belum tahu kalau Won sebenarnya adalah wanita yang bernama asli Yun. Di satu sisi Kim mulai ngerasa ada yang gak beres sama muridnya. Hal itu karena Kim bisa membaca perasaan Won dari lukisan yang dia buat belakangan ini. Nah, di sini Kim mikir kalau Won udah mulai puber dan mulai merasakan becek-becek amis di daerah kebahagiaannya. Dan semenjak malam itu, Kim jadi takut Won salah pergaulan. Kim pun memulai penyelidikannya dan memantau aktivitas Won dan memastikan prediksinya itu tidak benar. Singkat cerita, Won diajak pergi jalan-jalan ke sebuah gudang sama Mu. Dan sesampainya mereka di sana, terlihat Won yang mendapat banyak inspirasi karena melihat benda-benda yang ada di sana. Anjay, padahal cuma burung sama kuda. Melihat Won yang menikmati vibes gudang tersebut, Mu tiba-tiba mengambil kesempatan dalam kesempitan serabi lempit milik Won. Alhasil mereka pun baku silat jigong dan melakukan baku tempur asik di gudang tersebut. Uhuy, ketahuan deh kalau Won cewek. Kita panggil Yun aja ya sekarang. Bahkan pas istirahat ronde pertama, Yun malah ngelukis di punggung milik Mu. Pas Yun lagi asik ngelukis sambil menunggu ronde 2, terlihat Kim yang ternyata memantau mereka. Kim yang ngikutin Yun dari awal pun kaget karena melihat Mu dan Yun yang habis baku tempur asik. Terutama karena tahu jika Yun sebenarnya adalah seorang wanita. Karena udah tekanan tinggi, Kim pun pergi dari gudang tersebut dan pergi jajan di Sarkem sendirian. Dan di sana ternyata dia mengorder mantan kekasihnya waktu itu. Makane cak, rasa dolan ngono, apes kan? Nah, beberapa hari setelah itu, Mu pun pergi ke toko kain untuk membeli kain.
Ya iyalah, masa beli es cendol? Jadi Mu ini mau bikinin baju buat Yun sebagai ucapan terima kasih atas servis ultimate yang diberikan oleh Yun waktu itu. Setelah itu, Mu pun pergi ke tempat mantan kekasih Kim karena dia adalah seorang penjahit. Dan di sana mantan kekasihnya Kim memberikan sampel baju agar Mu mendapatkan sebuah bayangan. Yang dijadikan sampel adalah baju pemberian Kim yang dulu katanya mau nikahin dia. Walaupun kerjaan sampingannya kupu-kupu nakal. Keesokan harinya, Yun pun nyamperin Mu ke rumahnya. Di sana, Mu pun memberikan gaun yang dia buat dari sampel kemarin. Nah, setelah itu, Mu pun ngajak Yun jalan-jalan mencari tempat untuk melukis. Kedok lagi. Tapi tahu-tahu, Mu malah ngajak Yun ke Sarkem, tempat Kim mengorder mantan kekasihnya. Dan sesampainya mereka di sana, ternyata ada seorang pendeta yang lagi asik order kupu-kupu nakal. Dan di waktu yang sama, tiba-tiba ada prajurit kerajaan yang datang bergerombol untuk menangkap sekumpulan pekerja yang ada di Sarkem tersebut. Setelah itu, Mu otomatis ngajakin Yun kabur dari sana. Tapi pas mereka berusaha kabur, ternyata mereka udah tersandwich atau dikepung sama prajurit tersebut. Mu pun mencoba melawan prajurit itu, tapi sayangnya dia malah tertangkap. Yun otomatis panik, lalu dia melarikan diri ke rumah Kim dan masih menggunakan gaun pemberian Mu. Kim pun terkejut setelah ketemu sama Yun, karena gaun Yun yang sangat persis dengan gaun yang dia berikan kepada mantan kekasihnya. Setelah itu, Kim pun teringat kenangan baku tempur bersama mantan kekasihnya dan memulai aksinya. Tanpa basa-basi, Kim pun mengajak Yun baku tempur seru. Keesokan harinya, Mu dipanggil oleh raja dari kerajaan di sana. Di sini, Mu mendapatkan keringanan atas hukumannya, yaitu berjalan di gurun pasir. Ya, setidaknya nggak dihukum mati lah ya. Setelah lama berjalan, Mu pun pingsan di sana. Setelah pingsan berjalan, Mu pun diantar pulang dan dirawat oleh mantan kekasih Kim waktu itu. Setelah itu, mantan kekasih Kim ngabarin Yun dan bilang kalau Mu kondisinya udah aman. Mendengar kabar itu, Yun pun lega dan nyamperin Mu ke rumahnya. Setelah itu, Yun ngajak dia pergi dari kerajaan tersebut. Di satu sisi, Kim mengetahui rencana Yun dan Mu. Kim pun tidak mengizinkan Yun pergi dari istana tersebut karena Kim udah mulai punya perasaan sama Yun. Di satu sisi dia juga punya tanggung jawab dari ayah Yun. Akhirnya Kim pun membuka harta karun Yun dan memaksa dia untuk baku tempur asik. Setelah malam itu, Kim semakin memastikan mereka agar mereka tidak pergi dari kerajaan itu. Kim pun nyamperin Mu ke rumahnya dan berniat untuk memanah Mu dengan panah beracun. Nah, obat dari panah itu hanya dimiliki oleh Kim. Dan Kim akan memberikan obat dari panah beracun itu jika Mu menjauh dari Yun. Mu pun emosi dan otomatis menolaknya. Alhasil terjadilah baku tumbuk antara Kim dan Mu. Gak lama setelah bertumbuk, obat panah beracun itu jatuh ke sungai. Kim pun lompat ke sungai itu untuk mendapatkan obat tersebut. Nah, pas udah dapat obat tersebut, Kim kaget. Mu yang terkena panah tersebut udah meninggoy di pangkuan Yun. Dan keesokan harinya, Kim dan Yun pun ditangkap oleh prajurit kerajaan karena kasus tersebut. Di sana terlihat juga ayah Yun yang dihukum karena pemalsuan identitas anaknya. Anehnya, yang mulia tersebut tidak memberikan hukuman kepada Kim dan memaklumi kesalahannya. Anehnya, yang mulia tersebut tidak memberikan hukuman kepada Kim dan memaklumi kesalahannya pas dia baku tempur sama Yun. Hal itu karena Yun yang mengaku sebagai sumber masalah dari meninggoynya si Mu. Setelah itu, Yunlah yang dibuang dari kerajaan tersebut. Dan keesokan harinya, Yun pun pergi dari kerajaan tersebut menggunakan sampan. Di atas sampan,
terlihat Yun yang sedang melukis dirinya sendiri dan menghanyutkan lukisan tersebut di sungai. Kisah Yun pun menjadi kenangan manis dan film pun selesai. Kasihan ya, mana masih muda lagi. Yaudah deh kalau gitu. Sekian dari gue dan sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam drama.